Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Wa qala aidan fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang kesekian kalinya di dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Setelah kenikmatan yang terbesar dalam kehidupan kita, yaitu iman dan Islam, masih banyak nikmat yang patut kita syukuri. Salah satu yang patut kita syukuri kali ini adalah nikmat diberikannya kita kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempatan tersebut sesungguhnya Allah sedang memberikan kita waktu untuk menambah amalan-amalan soleh. Dengan kesempatan tersebut sesungguhnya Allah sedang memberikan kita waktu untuk memperbaiki kesalahan, bertaubat dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Tentu kesempatan ini tidak diberikan ke setiap orang. Telah banyak andai tolak dari kerabat yang telah terlebih dahulu pergi meninggalkan kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mempunyai lagi kesempatan tersebut. Oleh karena itu, mumpung hayat masih dikandung badan, mumpung masih diberikan kesempatan, mari kita maksimalkan waktu yang diberikan. Sehingga ketika nanti sudah saatnya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kita sudah dalam keadaan siap dan mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki husnul khotimah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita melakukan kebaikan dan kita tidak luput pula dari mengerjakan kesalahan-kesalahan. Tetapi yang harus diingat adalah bahwa akhirnya nanti kita akan berhitung. Nanti kita akan dihisab. Mana yang lebih berat? Apakah amalan-amalan kebaikan ataukah justru amalan-amalan kebaikan itu ringan atau lebih cenderung berat kepada amalan-amalan keburukan? Kita memaklumi bahwasanya manusia adalah tempat lupa dan tempat salah. Al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Ini jangan sampai menjadi justifikasi. Kita bebas melakukan kesalahan dengan dalil ini. Tetapi itu adalah lebih bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang salah. Karena bisa saja kesalahan yang serupa kita bisa lakukan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajari bahwa semua manusia bisa melakukan kesalahan, tetapi manusia juga bisa melakukan kebaikan. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat, akhirnya perhitungan itu sebagaimana yang disampaikan oleh surat Al-Qari'ah di awal khutbah. Wa amma man thaqulat mawazinuh, maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang penuh dengan keriduan, yaitu di surga Allah. Wa amma man khaffat mawazinuh
ringan, amalan kebaikannya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka. Tentu kita sangat ingin bahwa tempat kembali kita adalah surga Allah sebagai cita-cita tertinggi kita, yaitu masuk surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kondisi yang membuat diri kita senantiasa melakukan kesalahan demi kesalahan setiap harinya. Oleh karena itu Rasulullah sebetulnya memberikan kabar gembira. Ada pekerjaan-pekerjaan sesungguhnya yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Di awal khatib menyampaikan satu ayat yang berkenaan dengan al-haqiqah hasanah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan yudhibnas sayyi'at, itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang dilakukan. Maka izinkan pada kesempatan yang singkat ini khatib menyampaikan ada beberapa perkara yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Yang pertama, ternyata itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau membaca kalimat istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Nuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka Nuh berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Dampak dari istighfar itu luar biasa, bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala beserta karunia-Nya yang besar. Ayyuhan nas, tubu ila Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Wa ana, dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaghfiru, aku memohon ampun kepada Allah sampai mi'ata marrah, sampai 100 kali. Siapakah kita yang tidak lebih bertakwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata istighfarnya kurang, bahkan cenderung lupa kita bertobat kepada Allah setiap harinya. Padahal Rasulullah yang maksum, Rasulullah yang terjaga, Rasulullah yang dijamin surga, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai minimal 70 kali di dalam hadis yang lain, atau 100 kali di hadis tadi. Oleh karena itu mungkin bagi kita tidak 100, kita yang lalai, yang cenderung kepada kemaksiatan, yang kebaikannya sedikit, taubat kita, istighfar kita mungkin harus 1 juta, 2 juta kali lipat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jika sampai kita melamun tidak punya pekerjaan, itu salah besar. Ada pekerjaan, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sebagaimana janji Nabi Nuh kepada umatnya, itu pun yang berlaku kepada kita. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatan wa yaj'al lakum anhara. Yang pertama adalah istighfar. Yang kedua, hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Ternyata ada satu hadis yang luar biasa. As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffaratun ma bainahunna in ijtanabatil kaba'ir. Yang kedua dari pembahasan ini adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu bisa juga mukaffaratul dzunub, menghapuskan dosa-dosa. Maka sholat Jumat kita itu bisa menghapuskan dosa yang dilakukan dari ba'da subuh sampai sekarang. Sholat asar nanti itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang dilakukan dari ba'da Jumat ini sampai menjelang asar. Maka kita harus prioritaskan melaksanakan sholat, bersegera jika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa rapat kita, seperti apa musyawarah kita sampai meninggalkan panggilan zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, yang memberikan rezeki kepada kita. Kepentingan-kepentingan kita tidak lebih besar daripada menghadap Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, apabila kita ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah sholat
munafiqina yukhadi'un Allah. Orang munafik itu pekerjaannya suka menipu Allah. Bahkan dalam salat pun wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila orang munafik itu hendak melaksanakan salat, mereka berdiri dengan penuh rasa malas. Yuraunan nasa, mereka salat ingin dilihat oleh orang-orang. Kalau tidak ada yang melihat, mereka publikasikan. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan salatnya orang munafik itu tidak zikir, tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit saja. Oleh karena itu, mari kita pastikan bahwa salat kita adalah salat yang benar-benar mendirikan, yang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat yang dicontohkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Salat yang betul-betul ikhlas tanpa ada paksaan apapun. Dan insya Allah salat yang seperti tadi itu yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Yang selanjutnya adalah wal jumu'atu ila jumu'ati. Penghapus ketiga adalah Jumatan atau ibadah di hari Jumat. Silahkan kita cari apa aktivitas ibadah di hari Jumat, laksanakanlah, karena ternyata itu adalah ibadah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Dan terutama bagi kita laki-laki, aktivitas ibadah Jumat ini adalah menghapus dosa. Maka sebetulnya sejak dari mulai dipersiapkan dari rumah harus punya niat bahwa kita akan melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengampuni, bisa menghapus dosa-dosa kita, yaitu ibadah Jumat. Persiapkan sejak dari rumah kita mandi, karena Rasulullah SAW menginstruksikan itu, tidak cuek, tidak hanya sekedar berburu ke situ itu tetap sah, tetapi kita mempersiapkan diri. Kalau saya sebagai khotib suka melihat banyak orang-orang yang tertidur ketika mendengarkan khutbah, itu adalah sebuah kelalaian. Saya khawatir, kita harus khawatir dengan tertidur ibadah kita dirijek oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima amalan-amalan ibadah Jumatnya. Hadirin sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala datang ke masjid. Maka ada malaikat-malaikat yang menunggu di pintu mencatat siapa saja yang hadir. Bahkan diberikan kepada mereka pahala sebesar pahala orang yang berkurban. Saf yang paling depan ini adalah kurban sekarang kurban unta. Saf selanjutnya kurban sapi, selanjutnya kurban domba, selanjutnya kurban unggas, selanjutnya mungkin lebih kecil nilainya. Tapi di antara kita malah memilih yang paling kecil nilai-nilai kurbannya itu mendahulukan di belakang. Padahal di depan ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Apabila imam sudah berdiri lalu berkhutbah, maka ditutuplah kita dan orang-orang yang hadir setelah imam atau khotib berkhutbah tidak tercatat di catatan malaikat. Hadirin, setelah itu dengarkan, bertahan untuk tidak tidur, bertahan untuk tidak berbicara, bertahan untuk tidak menggunakan handphone. Rasulullah dulu pernah menegur orang sedang Jumatan memainkan batu, ditegur sebagai perbuatan-perbuatan yang lalai. Tapi selain daripada itu, terlepas dari itu semua, bahwa Jumatan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita, maka seriuslah, bermujahadahlah dalam melaksanakan ibadah Jumat. Nanti kalau mau tidur setelah ini silahkan istirahat panjang sampai asar juga tidak masalah. Yang ketiga, penghapus terakhir, hadirin sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa Ramadan ila Ramadan, dan ibadah bulan Ramadan sampai bulan Ramadan. Aktivitas bulan Ramadan yang hanya hitungan hari akan kita temui itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita selama setahun. Maka kita mendengar dari para ulama bahwa Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan. Manfaatkanlah itu sebagai modal kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang selama setahun mungkin kita berjibaku dengan dunia, banyak melakukan kesalahan-kesalahan, banyak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain di mulut, lain di hati, lain di penampakan, lain di perbuatan. Hadirin, saya ingin meminjam kalimat dari salah seorang syekh tentang Ramadan ini. Maka Ramadan ini adalah merupakan penghapus terakhir. Jika dengan Ramadan Allah Subhanahu wa taala tidak juga mengampuni kita karena kitanya tidak menggunakan Ramadan sebagai penghapus, kira-kira harus dengan cara apa lagi Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni kita?
Oleh karena itu, mari kita manfaatkan Ramadan yang akan kita temui beberapa hari lagi dengan maksimal, dipersiapkan, ditabung hartanya supaya bisa dipersembahkan, disedekahkan di bulan Ramadan untuk memberikan buka kepada orang yang saum. Kita siapkan fisik kita supaya kita tidak sakit pas bulan Ramadan. Kita siapkan keluarga kita supaya saling mendukung ibadah di bulan Ramadan. Kita belajar Al-Quran karena Ramadan juga syahrul Quran. Kita hadir, kita tadarus di masjid, bapak-bapak, karena tadarus, majelis tadarus adalah majelis zikrullah yang malaikat berkumpul mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan, dan di endingnya adalah Allah mengampuni orang-orang yang hadir di majelis zikrullah. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fasilitas. Tergantung kita mau menggunakan fasilitas ini atau tidak, pilihan ada pada diri kita. Tetapi khatib berharap untuk diri sendiri dan bapak-bapak sekalian, mari kita manfaatkan fasilitas yang tersedia. Mudah-mudahan ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang-orang yang disebutkan fa amma man thaqulat mawazinuh, siapa yang berat amalan timbangan kebaikannya karena dosa-dosanya telah terhapus, fa huwa fi 'ishatir radiyah, pulang kepada Allah dalam penuh keriduan di surganya, jannatul na'im, surga yang penuh kenikmatan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan khutbah kedua ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menundukkan pandangan kita hadirkan hati dalam diri kita, mengharap bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa dan mengabulkan doa kita pada hari ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban